Shalom kepada para pemirsa yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Kita berjumpa lagi dalam acara kelas persatuan guru-guru dari Gereja Masih Advent hari ke-7 Jemaat The Angel Singing Tanjung Anom, Surabaya. Sebelum kita membahas, kita akan memperkenalkan para pembicara kita pada saat ini. Ada 3. Mereka akan membahas pelajaran sekolah sahabat kita yang ke-13 yang berjudul Gambaran tentang Kesudahan. Adapun para pembicara ini akan membedah sub daripada judul pelajaran yang ke-13 ini. Baik, saya akan perkenalkan. Yang pertama adalah Saudara Eka Panjitan. Beliau akan membahas subtema kita adalah penghakiman atas Ninive. Dan yang kedua adalah Bapak D.B. Sihaan. Beliau akan membahas penghakiman atas Belsasar. Dan yang ketiga adalah Bapak Del Sampotan. Beliau akan membahas tentang penghakiman atas Kores. Baiklah, sebelum kita akan mulai tentunya kita berdoa. Nanti Bapak bisa akan mendoakan. Tolong doakan para pemirsa dan juga firman Tuhan yang kita akan bahas, sehingga memberikan kuasa kepada kita. Kita akan bisa lebih memahami bagaimana kemurahan Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Untuk itu Bapak bisa boleh memberikan doa. Kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, kami datang di hadirat-Mu untuk malam ini. Bila mana kami siap untuk belajar dari sabda Tuhan pelajaran sekolah sahabat yang terakhir ini, kiranya kuasa Roh Kudus memampukan kami boleh mengerti dan memahami akan pelajaran ini, sehingga kami boleh menjadi pengajar-pengajar yang diberkati oleh Tuhan oleh karena kebaikan Tuhan bagi kami. Juga semua para pendengar yang bersama-sama untuk ikut belajar pada malam ini, Tuhan berkati dimanapun mereka berada. Kami mau menyerahkan semuanya ini dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bapak D.B. Sihaan. Saya ulang lagi bahwa judul pelajaran kita pada pelajaran ke-13 adalah gambaran tentang kesudahan. Tentunya kesudahan itu boleh yang akan mengakhiri kita, boleh kesudahan akan zaman ini. Pada pelajaran ini ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, bagaimana kita melihat misi daripada Yunus di Ninive dan jatuhnya Babel dan juga kebangkitan Koresi. Kita akan melihat bagaimana peristiwa seperti itu, kemurahan Tuhan berlaku pada bangsa-bangsa tersebut. Untuk itu kita akan mendengarkan pembahasan atau ulasan daripada Saudara Eka Panjaitan mengenai penghakiman atas Ninive. Waktu dan tempat diberikan. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Ulet yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membahas pelajaran sekolah sahabat kita di pelajaran yang ke-13 mengenai judul besarnya ialah Gambaran tentang Kesudahan. Dan pada malam hari ini pemirsa, saya akan membahas judul besar di dalam pelajaran sekolah sahabat kita ialah penghakiman atas kota Niniwe. Kalau kita mengetahui dan kalau kita pernah belajar mengenai kota Niniwe adalah ibu kota Asyur. Ya, ini adalah ibu kota dengan kekaisaran yang sangat luar biasa. Namun di balik besarnya kota Niniwe, yaitu ialah ibu kota Asyur, mereka adalah kota yang memiliki kejahatan yang luar biasa. Ya. Tuhan melihat bahwasanya Niniwe ini sudah di luar dari lingkungan Tuhan. Ya, akhirnya
Tuhan tidak secara langsung untuk menghancurkan kota Niniwe. Ya, kita mengetahui bagaimana pengalaman di dalam Sodom dan Gomora. Ya, Tuhan berkompromi dengan Abraham. 50 orang yang percaya kepada saya tidak akan hancurkan kota Sodom dan Gomora. Mereka berkompromi lagi 40, 30, 20 sampai yang terakhir 10. Tetapi tetap Sodom Gomora tidak ada lebih dari 10 orang pun yang percaya kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan hancurkan Sodom Gomora. Tuhan berikan api dari surga. Namun berbeda dengan kota Niniwe, pemirsa. Ya, Tuhan utus seorang yang bernama Yunus untuk pergi melayani Tuhan ke kota Niniwe. Ya, tapi kalau kita lihat cerita mengenai Yunus, ya, Yunus ini ya dia dianggap sebagai nabi yang enggan, ya. Ketika dia diutus oleh Allah untuk pergi ke kota Niniwe, apa yang dilakukan, pemirsa? Dia pergi ke Tarsis, ya. Dia pergi ke Tarsis, dia meninggalkan apa yang sudah Allah suruh kepadanya, tetapi Tuhan menegur seorang yang bernama Yunus, ya. Tuhan berikan dia cobaan, ya. Jadi dia adalah nabi, terkenal juga dengan nabi perut ikan, ya. Tuhan utus ikan yang besar untuk menelan seorang yang bernama Yunus. Akhirnya selama 3 hari 3 malam tanpa makan, tanpa ada sedikit pun kehidupan dunia, Yunus akhirnya bertobat dan dia mau untuk mengikuti apa yang Tuhan katakan. Setelah dia sampai, dia kembali lagi untuk menuju kota Niniwe. Dia mengabarkan firman Tuhan, puji Tuhannya. Kita mengetahui kita bisa baca dalam Yunus 3 ayat 5 sampai 9. Raja dan bangsa-bangsa yang ada di kota Niniwe, mereka percaya dan mengikuti Tuhan. Ya, kalau kita lihat di dalam kisah Yunus ini, ya, pertobatan yang sejati kalau kita lakukan dalam kehidupan kita, Tuhan tidak akan pernah tolak. Bapak Ibu orang-orang muda, pemirsa sekalian, penonton setia, guru-guru sekolah sahabat Tanjung Anom, ya. Kita sudah dapat begitu banyak poin mengenai kisah dari kota Niniwe dengan Yunus, ya. Yang tadinya kota Niniwe adalah kota yang memiliki kejahatan yang luar biasa. Mereka melakukan apa-apa yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi karena mereka bertobat dan mereka benar-benar mau menerima kebenaran Tuhan, Tuhan akhirnya mengakhiri penghakiman atas kota Niniwe. Tapi kita setelah 1 abad lebih, ya, kita membaca di dalam kitab Nahum, ya, ternyata pertobatan yang dilakukan oleh kota Niniwe tidaklah pertobatan yang sejati, ya. Kalau kita lihat dalam Nahum, kita baca, ya, ternyata kota Niniwe kembali melakukan kejahatan-kejahatan yang luar biasa. Kalau kita lihat di dalam nubuatan Nahum, ya, Nahum mengatakan bahwasanya dosa-dosa dari kota Niniwe tidak bisa terhindarkan lagi, ya. Nahum bernubuatan bahwasanya kota Niniwe akan mengalami yang namanya kehancuran total. Kalau kita lihat kembali lagi ke dalam kitab Yunus, Niniwe sudah diampuni, Niniwe sudah diselamatkan karena pertobatan mereka. Tapi mereka tidak memiliki yang namanya pertobatan sejati, ya. Mereka kembali lagi melakukan kejahatan. Mereka kembali lagi melakukan apa yang tidak benar di mata Tuhan. Dan Nahum bernubuat Niniwe akan dihancurkan dan dihakimi oleh Allah secara total. Ya, kalau kita ambil kesimpulan dari 2 kisah dengan isi yang sama, yaitu ialah mengenai kitab Niniwe, ya, di dalam kitab Yunus, mau bangsa apapun itu, mau musuh Israel sekalipun, jika mereka benar-benar bertobat, Tuhan akan ampuni. Kalau kita ke kitab Nahum, ya, Tuhan memiliki kesabaran yang terbatas. Bapak Ibu orang-orang muda, pemirsa sekalian, pelajaran kita yang begitu luar biasa dalam kisah mengenai Niniwe, ya, mengajak kita untuk kembali.
jika kita sudah berkomitmen untuk bertobat, ya, mengikuti segala firman Tuhan, jangan pernah kita sekali-sekali untuk melanggar komitmen kita. Karena Tuhan memiliki batas kesabaran yang dapat membuat kita tidak merasakan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di surga. Inilah mungkin penjelasan singkat yang bisa sampaikan mengenai penghakiman atas kota Niniwe. Bila kita tetap hidupkan jalan kita sama seperti kota Niniwe yang bertobat namun tidak memiliki pertobatan yang sejati. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Eka Panjaitan sudah mengulas bagaimana Niniwe yang begitu jahat, tapi oleh karena kemurahan Tuhan mengutus kepada Yunus. Tetapi Yunus tidak semudah itu. Bahkan dia dendam. Kenapa bangsa yang begitu jahat Tuhan mau selamatkan? Bahkan setelah itu Yunus lari. Tetapi oleh karena kemurahan Tuhan juga, Yunus harus dihajar, yaitu melalui ikan paus selama 3 hari. Setelah peristiwa ini, Yunus yakin bahwa Tuhan rindu bangsa Niniwe untuk diselamatkan. Mungkin di sini juga ada dikuatkan lagi di dalam Yunus 3 ayat 4 sampai 6 ya. Dikatakan sini, mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru. Ini setelah dia keluar dari mulut ikan paus. Dikatakan sini 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Tentunya akan menjadi satu gemetar, bangsa-bangsa mendengar seruan daripada Yunus. Dan di ayat 5 dikatakan, orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Ayat 6, setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Itulah kuasa Tuhan. Boleh juga menjadi kepada kita. Kalau memang kita diutus, kita harus dengan yakin dan percaya Tuhan akan menyertainya. Kita berseru bahwa setiap kita yang disuruhkan untuk bertobat, sama sebagaimana Yunus memberikan amaran bahwa selama 40 hari lagi akan ditunggang balikan. Dengan demikian banyak orang-orang di Niniwe bertobat kepada Tuhan. Begitu Pak Mas harapannya Pak, Saudara Eka ya. Semoga kita juga boleh memahami betapa perhatian kemurahan Tuhan kepada kita yang berdosa ini. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan ulasan dari Bapak Dibisiahaan yang akan membahas penghakiman atas Belsasar. Waktu dan tempat diberikan. Baik, terima kasih. Menjelaskan tentang berlanjutnya sejarah yang kita sudah pelajari bersama ketika akhir daripada sejarah kehidupan Raja Nebukadnezar. Oleh karena Daniel memiliki kemampuan dan kuasa ditambahkan oleh Tuhan, sehingga mimpi raja dapat diartikan oleh Daniel, sehingga raja memahami, dan akhir kehidupan Raja Nebukadnezar ini berakhir dengan pertobatan dan perubahan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pengganti daripada Nebukadnezar ini adalah anaknya bernama Belsasar. Kita melihat bahwa sejarah kehidupan Belsasar ini tidak kurang lebihnya adalah dia tetap sebagaimana dengan raja-raja yang lalu memiliki kejahatan-kejahatan yang sangat luar biasa. Bahkan Alkitab mencatat bahwa Belsasar ini sangat menyakitkan hati Tuhan oleh karena kejahatannya. Nah, apa yang dilakukan oleh Belsasar untuk melanjutkan kerajaannya? Di Daniel pasal 5 dikatakan bahwa Belsasar mengadakan perjamuan yang besar untuk para pembesarnya, dengan jumlah 1000 orang diundang untuk merayakan pesta besar Belsasar ini. Kenapa mereka diundang?
karena Belsasar memiliki segala kemampuan dan kehebatannya, sehingga dia mengundang para pembesar-pembesar di wilayahnya. Tetapi dalam pesta besar ini, saudara-saudara, firman Tuhan mencatat bahwa dia melakukan sesuatu yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh manusia siapapun. Apa yang dibuat dia? Belsasar mengambil barang-barang yang dikuduskan di dalam bait suci, termasuk bejana-bejana bait suci dipakai untuk pesta mabuk-mabukan. Bejana yang ada di bait suci yang seharusnya digunakan untuk hal-hal yang kudus, tapi Belsasar ambil itu untuk pesta besar-besaran di sana. Bejana digunakan bukan untuk yang suci, tetapi mereka gunakan untuk minum-minum. Nah, saudara-saudaraku, perkakas-perkakas yang ada di dalam bait suci ini sudah dikotori dengan kejahatan, sudah dikotori dengan melawan Tuhan, saudaraku. Jadi hal-hal yang suci, kalau kita gunakan dengan hal-hal yang tidak suci, itu menunjukkan bahwa kita sedang melawan Tuhan. Apa akibatnya? Akibatnya adalah masih dalam Daniel pasal 5, dan ketika mereka sedang berpesta besar di tempat itu, maka Belsasar melihat ada satu tangan di dinding menulis sesuatu. Peristiwa yang tidak pernah terjadi pada waktu zaman sejarah Israel. Yang satu ini dialami oleh Belsasar. Apa yang dituliskan di situ? Maka ada tulisan yang di dinding itu, dan semua orang melihat. Belsasar dan para tamu melihat ada bayangan yang mulus di situ. Maka tulisannya itu dalam Daniel pasal 5, dalam Daniel pasal 5 ayatnya yang ke-24, maka tulisan itu dikatakan seperti ini. Maka inilah tulisan yang tertulis itu, Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Semua orang tidak tahu arti daripada tulisan itu. Bahkan raja sekalipun takut dengan tulisan yang ada ini. Sehingga raja memanggil orang-orang hebat, orang-orang ahli-ahli untuk mengertikan apa arti daripada tulisan itu. Bahkan raja memberikan penghargaan ketika orang mampu mengartikan tulisan itu, akan diberikan kedudukan nomor 3 dari kerajaan itu. Bahkan mereka akan diberikan emas, perak, dan hal-hal yang berharga oleh raja. Tapi yang terjadi, firman Tuhan mengatakan tidak ada satupun yang bisa mengertikan penglihatan yang dilihat oleh Belsasar ini. Namun seorang permasyuri mengatakan bahwa Tuanku Raja, ada satu orang yang bisa memahami hal seperti ini. Lalu dipanggillah Daniel. Saudaraku, maka Daniel pun mengartikan tentang tulisan tadi, dan Daniel katakan bahwa Mene, Mene, Tekel, Upharsin adalah, dikatakan bahwa Mene artinya masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel, Tuanku ditimbang dengan raca dan didapati terlalu ringan. Peres artinya kerajaan Tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Jadi Daniel mengartikan penglihatan yang dilihat oleh Belsasar dan banyak orang itu, bahwa raja ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan saudaraku, apa yang terjadi? Tidak begitu lama setelah Daniel menyampaikan arti daripada penglihatan itu, tidak lama kemudian, maka kalau kita baca dalam Daniel pasal 5 di ayat yang ke-30, pada malam itu juga terbunuhlah Belsasar, raja orang Kasdim itu. Di tempat pesta yang besar dipertontonkan kuasa kebesaran Tuhan, dan raja mati pada saat itu juga. Pembelajaran bagi kita bahwa jangan membiarkan dosa itu untuk yang suci, kita biarkan itu menjadi hal yang tidak suci. Yang kedua, kenapa Belsasar melakukan ini di hadapan banyak orang dan di hadapan Tuhan? Karena
hati yang sudah begitu jahat dia lakukan seperti ini. Pelajaran ini mengatakan yang terakhir, di akhir zaman saat krisis terakhir melanda dunia, orang-orang juga akan diberi kesempatan untuk mengetahui kebenaran. Apa yang akan menentukan pilihan mereka adalah bagaimana hati kita. Jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian, bagaimana hati kita? Apakah kita menghargakan kesucian Tuhan atau kita membiarkan diri kita untuk binasa? Demikian. Terima kasih penjelasan dari Bapak di Pisiaan bagaimana Raja Belsasar melanggar akan kesucian barang-barang dari bait Tuhan, bait Allah Tuhan, sehingga mereka diingatkan melalui tulisan dinding, yaitu Mene Mene Tekel Upharsin. Dan di dalam Daniel 5:30 tidak berapa lama dikatakan pada malam itu juga terbunuhlah Belsasar. Artinya kita sebagai umat-umat Tuhan yang sudah tahu kebenaran, ayo kita jaga kebenaran itu melalui sikap, perkataan, tindakan kita, sehingga kita boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang selalu memuliakan akan hukum-hukum dan perintah Tuhan. Terima kasih sekali lagi Bapak Bibi Sihaan. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan ulasan dari Bapak Pendeta Del Sompotan, yaitu mengenai penghakiman atas Kores. Waktu dan tempat diberikan. Terima kasih Pak Ulet. Pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam pelajaran menyangkut Kores ini kita melihat bagaimana Tuhan menggunakan raja orang kafir, raja dari bangsa kafir, untuk melakukan kehendaknya. Ini sangat menarik. Kita tahu ceritanya ketika selesai masa daripada penawanan Babel, datang Kores menyerang Babel dan mengalahkannya. Dan di saat yang sama juga Kores datang memberikan izin kepada umat Tuhan untuk kembali ke kampung halaman mereka dengan tujuan untuk membangun kembali bait suci. Itulah sebabnya karena Kores digunakan oleh Tuhan, raja kafir digunakan oleh Tuhan dengan luar biasa untuk menjadi alat Tuhan membebaskan umatnya. Di dalam Yesaya 45 khusus ayat 1 sampai ayat 8 diulas di sana bagaimana sosok daripada Kores, di mana Tuhan memakai Kores sebagai alatnya untuk menolong bangsanya, umatnya untuk kembali ke tanah perjanjian, untuk membangun kembali akan Ka'bah Tuhan. Yesaya 45 ayat 1. Beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Di sini kita melihat bahwa Kores disebutkan sebagai seorang yang datang diurapi oleh Tuhan. Bagi rakyat Persia, Kores dikenal dengan raja di atas segala raja, raja yang agung. Tapi Tuhan memberikan julukan yang berbeda kepada Kores, yaitu dia yang datang diurapi oleh Tuhan. Pelajaran sekolah Sabat ini mengulas bahwa apa yang digambarkan dengan kehadiran Kores bagi bangsa Ibrani waktu itu adalah seperti bagaimana Tuhan datang nantinya untuk umatnya, untuk gerejanya, di mana Tuhan membebaskan umatnya dari dosa. Tuhan memberikan keselamatan seperti Kores memberikan keselamatan bagi orang-orang Ibrani ini terhadap Babel. Demikian pula kedatangan Tuhan memberikan keselamatan kita atas dosa dan atas serangan tipu daya iblis. Di sini juga disampaikan kepada kita bahwa dalam pelajaran-pelajaran ini ada banyak mungkin hal-hal yang detail yang kalau kita perhatikan mungkin tidak pernah akan habis, tidak pernah tiba pada ujungnya. Tetapi pelajaran sekolah Sabat ini menolong kita untuk
untuk mari kita melihat prinsip-prinsipnya atau hal-hal yang besarnya, gambaran besarnya, peristiwa Niniwe, peristiwa Babel, peristiwa Belsasar, peristiwa Kores, bagaimana Tuhan hadir di sana dan ada pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil untuk kita terapkan menjadi suatu kebenaran bagi masa kini kita yang hidup saat ini, bahwa ada Tuhan yang rela datang ke dunia ini untuk menebus kita, untuk menyelamatkan kita, yang Dia berjanji ketika Dia datang pada kali yang kedua, Dia akan membawa kita masuk ke dalam kerajaan sorga. Saya kira ini adalah pelajaran untuk Kores, raja kafir yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi penolong bagi umatnya yang setia. Luar biasa, terima kasih Bapak Pendeta Dilo Sampotan. Bagaimana seorang raja kafir, yaitu Raja Kores, Tuhan urapi agar boleh melepaskan umat-umatnya dari Babel, Pak ya, untuk boleh kembali ke kampung halamannya kembali. Artinya segala cara Tuhan bisa lakukan untuk melepaskan umat-umatnya yang tersesat. Terima kasih sekali lagi Pak Pendeta, Pak Dibisian, Bapak Eka. Tadi sudah sangat jelas mengenai Niniwe, mengenai Babel, dan mengenai Kores. Tentunya di sini ada satu pertanyaan yang sangat bagus yang perlu kita sampaikan agar boleh kita memahami akan firman Tuhan ini. Ada satu Bapak Pendeta ya, boleh ya? Yang pertanyaan adalah, mengapa kita dapat diselamatkan hanya berdasarkan pada kemurahan Allah dan bukan berdasarkan pada jasa kebaikan kita? Tadi sudah dialami oleh Bapak bangsa Niniwe, waktu itu adalah begitu jahat, tetapi oleh kebenaran Tuhan bangsa Niniwe boleh selamatkan. Begitu juga waktu zaman Kores juga menyelamatkan umat-umat Tuhan. Mungkin itu ada sebagai contoh, boleh dijelaskan kenapa sih Tuhan itu melepaskan, bukan karena perbuatan kita, tapi oleh karena kemurahan yang luar biasa, yang besar kepada kita yang berusaha ini. Boleh jelaskan, Pendeta? Terima kasih untuk pertanyaan yang sangat baik. Kalau di dalam pelajaran sekolah Sabat ini, dari peristiwa-peristiwa yang disampaikan kepada kita, maka memang benar kita harus mengambil kesimpulan bahwa setiap keselamatan yang terjadi bagi satu bangsa atau satu orang, itu semuanya oleh karena kemurahan Tuhan saja. Contoh, tadi sudah disampaikan Niniwe, bagaimana satu kota yang besar, yang kemudian secara manusia, bahkan nabi yang datang ke sana sepertinya sulit untuk bertobat. Tapi justru di sanalah kemurahan Tuhan terjadi. Secara manusia tidak bisa diselami, tetapi Tuhan punya cara-cara yang memang di luar akal daripada manusia. Manusia tidak terselami. Orang mungkin begitu jahat, tapi kalau Tuhan mau menyelamatkan, Tuhan akan selamatkan. Seperti contoh bangsa Niniwe. Di sisi yang lain, jangan juga kita mempermainkan Tuhan. Ketika Tuhan memberikan pada kita kebebasan, Tuhan memberikan kepada kita kekuasaan, maka gunakan kebebasan kekuasaan itu untuk memberikan pertolongan kepada bangsa lain atau kepada orang yang ada di sekitar kita. Jangan seperti Belsasar. Dalam cerita yang disampaikan di dalam pelajaran sekolah Sabat, satu gambaran besar bahwa Belsasar yang punya kuasa, dia tidak menolong umatnya, bahkan dia tidak mau memberikan izin untuk umat Tuhan ini kembali ke kampung halamannya untuk membantu membangun kembali bait suci. Melainkan justru ketika dia berpesta, dia mengambil barang-barang yang suci yang biasa dipakai di Ka'bah Tuhan untuk kemudian dia gunakan dalam pesta poranya. Dan ketika hal-hal ini terjadi, Tuhan turun tangan langsung memberikan penghukuman kepada Belsasar. Dan sebagai gantinya datang kerajaan baru Media Persia, yang kemudian tampil seorang raja bernama Kores, raja kafir, tapi Tuhan menggunakan dia untuk menjadi penyelamat bagi umatnya. Di sini kita melihat bahwa cara kerja ketika Tuhan menolong satu umatnya, itu memang bisa menggunakan berbagai macam cara. Dan itulah yang kita sebut dengan kasih karunia Tuhan. Dan bagi kita saat ini yang hidup sekarang ini, yang belajar firman Tuhan, yang membaca cerita-cerita ini, tentunya sangat menguatkan kita bahwa Tuhan begitu baik. Di tengah-tengah kejahatan, di tengah-tengah dosa,
Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk bertobat. Tuhan masih mau menolong kita, memberikan kasih karunia-Nya terus pada kita. Satu panggilan bagi kita untuk kita setia pada Tuhan. Kita ikuti kasih karunia Tuhan, dan kita mau supaya ketika Dia datang kita juga dapat diselamatkan masuk ke dalam kerajaan sorga. Terima kasih atas jawaban yang bagus. Pembahasan kita tadi yaitu tentang penghakiman atas Ninive, penghakiman atas Belsasar, dan penghakiman atas Kores. Yang satu diselamatkan, yang satu dibinasakan, yaitu Belsasar. Yang satu juga menyelamatkan bangsa Ibrani. Kalau kita baca di Kamus Buku Besar Bahasa Indonesia, penghakiman artinya adalah proses menilai atau memutuskan sesuatu, terutama tentang konteks hukum. Artinya pada waktu ada satu masalah, di sana Tuhan akan memberikan penghakiman, menilai diapakan sesuatu ini. Misalkan seperti Ninive, pada waktu dilihat Tuhan itu jahat, Tuhan memutuskan untuk diselamatkan melalui Yunus. Itu juga mengenai Belsasar penghakiman. Tetapi oleh karena dilihat Belsasar walaupun sebagai seorang raja tidak mengindahkan akan kesucian, secara cepat Tuhan membunuhnya, menghakiminya dengan kematian Belsasar. Begitu juga Kores, walaupun dia bangsa raja kafir, tetapi oleh karena Tuhan berkenan, dia boleh menyelamatkan, memanggil kepada bangsa Ibrani untuk bisa keluar dari Babel, kembali kepada kampung halamannya. Artinya kepada masing-masing itu juga nanti ada proses penghakiman, ya. Tidak tahu bagaimana caranya. Kalau memang kita berkenan kepada Tuhan, Tuhan akan selamatkan. Kalau kita tidak berkenan kepada Tuhan, pasti Tuhan akan menghabiskan kita. Artinya betapa pentingnya waktu yang sisa ini kita gunakan untuk selalu minta ampun kepada Tuhan, kita berserah kepada Tuhan, dan menjalankan kebenaran yang Tuhan sudah ajarkan. Dari ulasan tadi Pak Pendeta mengenai Ninive atau Yunus, Belsasar, dan Kores, mungkin di sini boleh menjadikan kesimpulan agar dari para pemirsa secara sekilas bisa ke sana arahnya. Baik, terima kasih. Kesimpulan dari pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini, bahkan mungkin sepanjang triwulan ini, yang berbicara mengenai simbol, gambaran, dan kiasan. Saya ingin membaca beberapa ayat dalam firman Tuhan yang tercatat di dalam kitab Yeremia. Yeremia pasalnya yang ke-18 ayat 7 sampai 10. Ini merupakan kesimpulan dari apa yang selama ini kita bicarakan, kita diskusikan. Yeremia 18 ayat 7 sampai 10. Aku adalah Alfa, berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan mencabut, merombak dan membinasakan. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bersabar dari kejahatannya, telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku. Memang Tuhan adalah Alfa dan Omega. Dia adalah yang awal dan yang akhir. Dia juga bisa mendatangkan penghakiman, penghukuman bagi orang berdosa. Tetapi kalau orang tersebut bertobat, maka Dia akan memberikan kebebasan, Dia akan memberikan keselamatan, Dia akan mencabut dosa-dosanya dan menganugerahkan hidup yang kekal. Saya kira kita semua mau supaya kita diselamatkan oleh Tuhan. Dan selanjutnya disampaikan, maka menyesallah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesallah aku bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan kepada mereka. Tuhan sangat menyesal kalau kita melakukan dosa di hadapannya.
Tuhan sangat menyesal, dia sangat bersedih kalau kita melawan kehendak-Nya. Oleh karena itu, mari kita merespon setiap panggilan Tuhan. Mari kita menuruti setiap kemauan Tuhan. Mari kita hidup setia, karena ada rencana Tuhan yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi kita. Dan rancangan yang paling terbaik dalam kehidupan kita di atas segala sesuatu adalah kita kedapatan setia dan siap diselamatkan ketika Tuhan datang pada kali yang kedua. Ini adalah doa dan harapan kita semua. Amin. Terima kasih Pak Pendeta untuk kesimpulannya. Digarisbawahi, Tuhan tidak senang umat manusia itu tidak selamatkan. Tetapi artinya kita juga tidak boleh bermain-main seperti sebagaimana Belsasar, ya. Pastikan kepada kita semua, kepada para pemirsa, posisi kita adalah posisi sudah dalam pertobatan, menjaga kebenaran yang Tuhan sudah berikan kepada kita, sehingga Tuhan berkenan kepada kita. Dan bila mana Yesus datang kedua kali, masing-masing kita boleh diselamatkan untuk masuk dalam kerajaan surga. Semoga juga para pemirsa boleh mengerti dan memahami, boleh mengubah hal-hal yang lama yang tidak berkenan untuk kembali kepada Tuhan. Tuhan Maha Kasih, Tuhan Maha Pemurah, Tuhan Maha Pengampun. Semoga pelajaran ini mengenai gambar tentang kesudahan memberikan semangat dan motivasi untuk lebih dekat kepada Tuhan. Baiklah, doa tutup akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Adil Sompotan. Doakan kepada para pemirsa agar selalu rindu untuk menggali kebenaran firman Tuhan dan selalu berserah kepada Tuhan. Waktu diberikan kepada kita. Terima kasih ya Tuhan, oleh karena Engkau telah menyertai kami dalam diskusi pelajaran sekolah Sabat, guru-guru sekolah Sabat. Kiranya pelajaran ini boleh menjadi berkat untuk para pemirsa kami. Diberkati para pemirsa kami, anggota-anggota jemaat kami. Diberikan selalu berkat-berkat dari Tuhan, perlindungan, keselamatan, kesehatan, kekuatan, kiranya menjadi bagian mereka. Kami juga bersyukur kami boleh menyelesaikan triwulan ini dengan pembahasan tentang simbol kiasan yang dapat menolong kami untuk memahami bagaimana rencana-rencana Tuhan yang terbaik yang Tuhan rencanakan untuk keselamatan umat manusia. Terima kasih Bapa, Engkau mendengar doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih Pendeta Adil Sompotan, Bapak Divisiaan, Saudara Eka Panjaitan, dan juga para pemirsa yang budiman. Semoga firman Tuhan sudah kita dengarkan menjadi berkat kepada kita. Dan sampai jumpa lagi pada episode yang akan datang. Tuhan berkati.